Sebelumnya, ketika Boruto menjadi sadar kembali, entah bagaimana dia menemukan dirinya kembali ke tempat dia awalnya bangun. Seorang mantan subjek tes telah meninggalkan petunjuk berupa kalimat "jangan percaya apapun". Boruto menggunakan petunjuk itu untuk mengalahkan Ouga, mengakhiri eksperimen, dan mencoba membebaskan subjek tes lainnya. Boruto bersama dengan subjek tes lainnya yang telah menyelesaikan tantangan sejauh ini terus mendekati tujuan. Apa yang menanti mereka pada akhirnya, siapa Ouga, dan apa niatnya. Akhirnya ini akan mengungkap semua motif sebenarnya di balik eksperimen yang melibatkan begitu banyak orang untuk mempertaruhkan nyawa mereka. Kemudian, untuk menyelamatkan Naruto dari penyakit, Sasuke menuju Institut Penelitian Astronomi Tataru, fasilitas observatorium tua yang terletak di negara Redaku. Situs ini terpencil dari daerah lain, semacam binatang dinosaurus bernama Menou, makhluk yang seharusnya punah entah bagaimana berkeliaran di sekitar sana. Menou menguasai para tahanan sebagai penjaga bagi mereka yang dipaksa melakukan kerja keras dan kasar. Sasuke menyusup ke fasilitas sebagai salah satu tahanan. Rikudo Sennin pernah menderita penyakit yang sama yang saat ini menimpa Naruto. Menurut catatan kuno, Rikudo Sennin diduga sembuh dari penyakitnya di sini. Maka Sasuke mencoba mendapatkan beberapa petunjuk untuk mendapatkan obatnya. Manga Sasuke Redsuden ini sebenarnya merupakan cerita spin-off sebelum manga Boruto, di mana di sini diceritakan tentang Sasuke yang mencari obat untuk kesembuhan Naruto, karena Naruto terkena efek samping akibat dia menjadi Jinchuriki 9 biju. Cerita dimulai dengan latar Konoha setelah Naruto dilantik menjadi Hokage. Saat itu sudah ada Boruto dan juga Himawari, dan Naruto baru beberapa tahun saja menjabat sebagai Hokage ke-7. Ada momen di mana Naruto menahan Sasuke untuk pergi. Naruto berkata, "Aku bilang tunggu, kau pergi ke Redaku kan?" Tapi Sasuke ternyata tidak menghiraukan perkataan Naruto. Sasuke langsung pergi dan saat itu Naruto hanya memanggil nama Sasuke dengan meneriakinya. Lalu kita melihat ada scene di mana ada Zanzul, lalu ada 3 teman Sasuke nantinya. Dan juga ada satu makhluk sejenis Velociraptor yang menjadi hewan peliharaan Zanzul untuk mengawasi para narapidana yang ada di observatorium Tatar. Sasuke akhirnya tiba di negeri Redaku. Negeri yang terlihat seperti wilayah Timur Tengah ini merupakan daerah yang sangat terisolasi. Di sini Sasuke berusaha untuk mencari informasi sebanyak mungkin tentang keberadaan Rikudo Sennin. Ini semua berawal dari informasi yang berasal dari Kakashi yang menemukan fakta jika Rikudo Sennin pernah mengalami penyakit yang sama seperti Naruto. Naruto dan Rikudo Sennin adalah Jinchuriki 9 biju. Walaupun bedanya di sini, Rikudo Sennin memiliki 9 biju dalam bentuk tubuh asli, sedangkan Naruto hanya Kurama saja dan 8 bijunya adalah bentuk cakra. Walaupun begitu, ternyata Naruto mengalami efek samping gara-gara memiliki 9 biju sekaligus dalam tubuhnya. Tubuhnya mengalami semacam autoimun, di mana tubuh menganggap jika 9 biju cakranya itu adalah berupa ancaman dan harus ditahan. Dan di situ seolah-olah tubuh Naruto menolak cakra dari 9 biju dan membuat Naruto kesakitan. Kurama sendiri pernah mengingat jika Hagoromo pernah mengalami kondisi yang sama. Lalu kemudian Kakashi pun pergi untuk mencari informasi sebanyak mungkin tentang Hagoromo. Dan didapatlah jika Hagoromo pernah pergi ke Redaku dan disembuhkan di sana. Karena itulah Sasuke pun pergi ke negeri Redaku. Di situ Sasuke pun bertemu dengan orang paling tua yang ada di negeri Redaku. Tapi sayangnya orang itu malah tidak mengenal sosok Rikudo Sennin. Orang tua itu menganggap kalau Rikudo Sennin adalah sejenis makanan. Sasuke pun melihat jika ternyata orang di sini tidak pernah mengetahui tentang keberadaan Rikudo Sennin. Padahal telah disebutkan jika Rikudo Sennin ada di negeri Redaku. Seolah-olah informasi tentang Rikudo Sennin itu menjadi suatu informasi yang diketahui segelintir orang saja di masa lalu. Ketika dia bertanya ke orang lain yang ada di samping orang tua itu berkata jika Redaku sudah terisolasi selama ratusan tahun, terputus dari dunia luar. Sulit membayangkan ada orang yang melintas perbatasan pada zaman itu. Kemudian Sasuke hanya mengatakan maaf sudah membuang waktumu dan dia pun langsung pergi. Ketika Sasuke akan pergi, seorang perempuan melihat Sasuke sedang mencari informasi tentang Rikudo Sennin dan dia pun memutuskan untuk mendekati Sasuke. Sasuke pun dibuntuti, tapi seperti halnya seorang shinobi, Sasuke yang sudah tahu jika dia dibuntuti langsung menghilang.
Dan tiba-tiba Sasuke ada di belakang perempuan itu. Sasuke menanyakan kenapa kau mengikutiku. Perempuan itu hanya diam saja dan Sasuke terlihat sudah siap dengan pedangnya. Perempuan itu pun mengatakan, aku hanya tadi mendengar kau menanyakan tentang Rikudo Sennin. Sasuke pun langsung kaget, apakah kau tahu tentang dia? Dan perempuan itu hanya bisa bilang jika sebenarnya dia tidak tahu tentang orang itu. Tapi ibunya membuka toko barang antik dan dia pernah menyebut tentang Tapasage atau Rikudo Sennin. Perempuan ini pun memperkenalkan namanya, yaitu Lila. Saat Sasuke akan memperkenalkan namanya, tiba-tiba dia melihat ada 3 orang yang mencuri barang-barang di toko. Ternyata orang itu mencuri barang milik ibu dari Lila. Saat Lila akan mencoba mengejar orang itu, Sasuke pun langsung menghadangnya dan mengatakan jika dia saja yang mengejar. Sasuke awalnya ingin menggunakan shuriken tapi terlalu ramai. Ditambah lagi di desa Redaku, shinobi itu masih sangat jarang. Hanya segelintir orang saja yang menjadi shinobi. Redaku sudah lama sekali tidak berhubungan dengan dunia luar sehingga mereka tidak pernah tahu tentang keberadaan shinobi. Tentu saja di sini Sasuke berusaha untuk tidak terlihat mencurigakan sama sekali. Akhirnya ketika dia melihat di depan 3 berandalan itu ada semacam gentong, dia pun memutuskan menggunakan teknik Ame no Te Chikara dari mata Rinnegan-nya untuk bertukar tempat dengan gentong itu. Tentu saja semua kaget dan Sasuke langsung menghajar ketiga berandalan tersebut di tempat itu. Satu berandalan langsung dimasukkan Sasuke ke dalam genjutsunya menggunakan mata Sharingan, dan orang itu pun langsung mengira jika dia sudah menyandera salah satu perempuan yang ada di sana. Sasuke pun hanya mengatakan, coba lihat siapa yang sebenarnya kau sandera. Dan ternyata orang itu baru sadar jika yang dia pegang adalah semangka. Bahkan tidak hanya itu, genjutsu Sasuke membuat orang tersebut berpikir jika dirinya dihisap oleh pasir yang ada di tanah. Sasuke pun membuat dia tidak bisa bergerak sama sekali. Akhirnya 3 berandalan itu pun langsung diringkus dan dibawa oleh polisi. Polisi setempat mengatakan jika mereka itu adalah tahanan yang kabur saat akan dipindahkan beberapa hari lalu. Dan di situ terjadi percakapan di mana salah satunya mengatakan jika mereka akan benar-benar dibawa menuju Tatar. Hal itu pun yang didengar oleh Sasuke. Sasuke pun akhirnya bertemu lagi dengan Lila dan mengembalikan semua barang yang dicuri oleh para berandalan itu. Di sini ibunya pun langsung menduga jika Sasuke ini adalah seorang shinobi, dan ibunya mengatakan, aku tidak pernah melihatnya secara langsung dengan mataku. Sepertinya tadi ninjutsu kan namanya. Sasuke hanya mengatakan, ya seperti itulah. Ternyata ibu Lila ini tidak hanya mencari barang yang dicuri, tapi dia juga mencoba mencari sesuatu yang berharga di balik tumpukan barang antik itu. Dan ternyata adalah cincin pernikahan yang dimilikinya bersama suaminya. Setelah suaminya meninggal, baginya cincin itulah yang tersisa sebagai bentuk cintanya kepada si suami. Ibu ini memperkenalkan namanya. Namanya adalah Kyle. Kyle inilah yang menjaga toko antik dan juga yang mengetahui tentang keberadaan Rikudo Sennin di Redaku. Sebelum Sasuke menanyakan tentang keberadaan Rikudo Sennin di desa Redaku, ibunya langsung mengira-ira bahwa dia berpikir jika sebenarnya Sasuke datang untuk melamar anaknya. Dia pun berkata, apa benar kau bisa membahagiakan anakku? Tentu saja Lila merasa tersipu dan mengatakan, ibu, ini bukan tentang itu. Ibunya pun sedikit malu dan mengatakan, bukannya. Lila mengatakan, aku juga baru kenal dia. Sasuke pun langsung menegaskan jika aku sudah punya istri dan anakku sendiri. Kyle pun akhirnya fokus pada pertanyaan Sasuke. Dan disitulah Sasuke menanyakan tentang keberadaan Rikudo Sennin di negeri Redaku. Beralih ke Konoha, Naruto benar-benar dalam keadaan yang sangat kritis. Naruto merasakan sakit yang luar biasa, tapi Naruto berusaha untuk terlihat biasa saja walaupun Shikamaru sudah tahu hal itu. Naruto mengatakan jika dia hanya kehilangan keseimbangan tadi, tapi terlihat sekali Naruto dalam keadaan sangat lemah. Shikamaru pun berpikir jika kejang-kejang dalam diri Naruto mulai semakin sering. Karena itu mereka membutuhkan informasi yang secepatnya. Tapi mereka hanya bisa berpatokan pada informasi yang didapatkan oleh Kakashi dan juga Sasuke yang masih ada di negeri Redaku. Naruto pun terlihat sedikit cemas, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu ibu Lila yaitu Kyle mengatakan, oh jadi temanmu sakit. Sasuke pun mengiyakan dan Sasuke mengatakan jika Rikudo Sennin pernah mengalami sakit yang sama, tapi dikatakan dia berhasil menemukan semacam obat saat di negeri Redaku. Detail sekecil apapun akan sangat membantu. Apa ada yang kau tahu mengenai Rikudo Sennin? Kyle hanya mengatakan begitu ya. Tunggu sebentar. Dan dia pun berusaha mencari tumpukan buku dan disinilah dia membuka satu buku. Buku itu adalah buku jadul berisi sejarah dan kebanyakan orang di sini tidak familiar dengannya.
Kyle pun berusaha mencari informasi di buku itu tentang keberadaan Rikudo Zenin. Tapi tiba-tiba dia sedikit kaget karena ternyata ada sedikit informasi tentang Rikudo Zenin di observatori Tatar. Jadi ternyata informasinya hanya seputar bahwa Rikudo Zenin pernah ada di observatori Tatar. Sasuke pun langsung teringat dengan 3 bandit yang pernah mengatakan jika mereka akan benar-benar dibawa menuju Tatar. Akhirnya Sasuke berpikir jika dia pun harus pergi ke sana. Dia pun menanyakan kepada Kyle dan Layla bagaimana cara Sasuke bisa pergi ke observatori Tatar. Di observatori Tatar, 3 bandit itu sudah sampai dan mereka pun dipaksa menjadi pekerja kasar untuk menghancurkan batu-batu yang ada di sana demi membangun sebuah teleskop besar untuk mengamati fenomena langit. Waktu pun sudah berlalu 2 minggu dan salah satu bandit itu merasakan kesakitan dan juga kelelahan yang luar biasa karena setiap harinya dipaksa bekerja di sana. Dia pun mendapatkan info jika mereka harus bekerja selama 1 tahun penuh sampai selesai. Salah satu bandit merasakan penderitaan yang luar biasa. Bahkan ketika tidur pun dia merasa kedinginan karena memang daerah Rendaku itu berada di pegunungan yang sangat tinggi dan malamnya bisa mencapai minus derajat Celcius. Ketika waktunya makan, mereka pun membicarakan tentang adanya orang baru yang menjadi narapidana. Orang baru itu akan dibully dan dijadikan budak oleh para tahanan senior yang ada di sana. Orang baru itu tidak lain adalah Uchiha Sasuke. Dan terlihat Sasuke baru selesai makan. Salah satu bandit mencoba melemparkan garpu ke arah Sasuke dan tentu saja Sasuke dengan mudah bisa menghindarinya. Tapi garpu tersebut langsung menusuk pada orang di belakang Sasuke, yang mana orang itu langsung membalas menusuk Sasuke dengan garpu tersebut. Tapi Sasuke dengan mudah menghindar dan justru memukul orang itu sampai tumbang. Tentu saja orang-orang langsung melihat kejadian itu dan sisa 2 bandit itu mencoba untuk menyerang Sasuke dari belakang. Dan Sasuke pun dengan mudah melumpuhkan keduanya. Di sini polisi pun langsung mencoba melerai dan dia pun ingin memasukkan Sasuke ke ruang isolasi sekarang. Tapi ternyata penjaga itu langsung ditahan oleh sang direktur, yaitu Direktur Zanzul. Direktur itu mengatakan, dari penglihatanku orang ini bahkan tidak menyerang sekalipun. Semua pelakuannya hanya untuk pertahanan diri dari perusuh yang sekarang tergeletak di lantai. Zanzul mengatakan jika Sasuke masih wajah baru di sini dan dia belum beradaptasi dengan observatori ini. Jadi Direktur Zanzul meminta agar semua orang mengabaikan hal itu. Para bandit yang tumbang itu pun dibawa ke ruang medis. Di sini Zanzul mengatakan kepada Sasuke bahwa walaupun Zanzul sudah membela Sasuke, Sasuke tidak bisa melakukan apapun secara bebas di sini. Sasuke hanya diam saja. Dan ternyata di sini Sasuke pun ditemui oleh salah satu bandit yang tidak ikutan menyerang dia. Dia malah mengajak Sasuke untuk bergabung dengannya agar bisa kabur dari observatori ini. Orang itu menunjukkan jika dia bisa menggunakan sedikit cakra dan dia pun mengatakan jika tempat ini dikelilingi oleh tembok, tapi mudah bagi mereka untuk bisa memanjatnya. Di sini Sasuke ternyata malah tidak tertarik. Dia mengatakan dia tidak ikut untuk kabur karena ada sesuatu yang harus dilakukan di sini. Orang ini langsung kaget mendengar informasi dari Sasuke itu dan dia pun berpikir bagaimana bisa ada orang yang mau dengan senang hati menjadi budak di sini tanpa ada keinginan untuk kabur. Dia pun mengatakan jika hari ini cuaca berkabut, itu artinya ada satu kesempatan bagi mereka untuk bisa menyelinap melewati Meno. Meno adalah suatu makhluk mirip Velociraptor yang menjadi pengawal dan juga penjaga di tempat itu. Yang mana jika ada orang yang berani kabur, mereka akan langsung ditangkap dan juga dimakan oleh makhluk itu. Kemudian akhirnya para tahanan kembali lagi bekerja kasar dan saat mereka bekerja kasar, diperlihatkanlah Meno yang sedang menyiksa salah satu tahanan dan akan memakannya. Ternyata tahanan itu sepertinya akan dimakan gara-gara dia berusaha untuk kabur dari observatori itu. Tahanan yang dimakan Meno itu adalah tahanan yang sebelumnya mengajak Sasuke untuk kabur. Terungkap juga jika observatori Tatar ini tidak ada gerbang yang ditutup. Semuanya terbuka lebar dan semua orang sebenarnya bisa pulang dan pergi sesuka hati mereka. Tapi mereka tidak akan melakukannya karena gerbang tersebut selalu dijaga oleh Meno. Yang mana Meno ini punya penciuman yang sangat tajam dan bisa berlari sangat cepat sehingga dia bisa menangkap siapapun yang berusaha untuk kabur. Sasuke pun berusaha mengamati dan melihat ada sesuatu yang janggal dengan sosok dinosaurus kecil ini. Dia juga mendengar tahanan lainnya mengatakan jika Zanzul satu-satunya orang yang menjinakkannya dan Meno akan selalu patuh pada perintah dari Zanzul. Sasuke berpikir jika awalnya dia datang ke sini
untuk mencari informasi tentang Rikudo Senin. Tapi sekarang dia menemukan fakta jika observatorium ini justru menyembunyikan rahasia yang bahkan lebih gelap. Sasuke sepertinya akan mengobservasi dua hal. Selain informasi tentang Rikudo Senin, dia juga ingin mengetahui tentang observatori Tatar.